Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat pesantren yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini saya berada di kediaman beliau, pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum, Ki Haji Salim Asmu'i, dan kita akan bertanya langsung tentang sejarah pondok pesantren Bustanul Ulum. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmahnya dan juga cerita-cerita beliau tentang motivasi hidup. Baik, assalamualaikum Abah. Pertama, kami di sini silaturahmi sama pondok pesantren Bustanul Ulum. Yang kedua, ingin menanyakan sejarah pondok pesantren Bustanul Ulum. Sebelum ke pendirian pondok pesantren, kita ingin mendengarkan tentang pengalaman abah pesantren untuk motivasi santri-santri dan juga anak muda di zaman sekarang, Mbak. Monggo. Pertama kali pesantren di Pondok Assalam Barat, sekaligus sekolah dinia di Madrasah Kali Langkap, masuk pesantren kelas 5, masuk kelas 5 dinia. Lalu setelah tamat madrasah dari Kali Langkap dan di Pondok Buaran, lalu pindah ke Pondok Pesantren Bustanul Arifin Bambayang, pengasuh Bapak Kiai Haji Enoch Elani. Mulai tahun 80 sampai 84. Tapi di waktu libur menyisikan waktu kilatan-kilatan, di antaranya ke Pondok Metalurga Mangunjaya, pertama kilatan. Tahun keduanya di waktu libur itu kilatan di Riyadul Alfiyah, Bantar Gedang, Tasikmalaya. Nah, tahun 84 kembali ke Bambayang. Lalu 84 masih tetap di Bambayang. Pas waktu 86 berangkat pindah ke Ciharalam. Di Ciharalam kita sekian bulan, kira-kira 6 bulan. Lalu pindah ke Karamalang. Di Karamalang masuk, kalau nggak salah tahun 86 ya, udah pergi kemana-mana. Sepanjang di Karamalang juga sering ikut kilatan seperti di Magelang dan Mesar. Pernah juga di Lumragi, di Kiai Sukarno, sampai 88 bulan pergi. Lalu 88 nikah. 88 gitu. Itu berarti sebelum mendirikan pesantren. Belum ya. 88 nikah. Setelah nikah berangkat lagi ke pesantren. Itu di desa Gempalan. 88 Gempalan di Pondok. Dari situ 6 bulan 88. Lalu pindah ke Bandung. Pertama di Cililin, Sinakerta, pindah lagi di Saguling, Sumur 7, Bandung, perbatasan Purwakarta. Pulang, setelah pulang berarti tahun 90, masuk 90, berhubung Kiai Jumhur masuk Pondok Pesantren At-Taqwa Haji, lalu mau berangkat lagi ke pesantren bisa boleh. Lalu tunggu di Pondok At-Taqwa kembali setelah nikah hampir 1 tahun.
Setelah masuk 90, barulah berdiri pertama nama bukan Bustani, kalau tidak salah apa ya. Lalu berdirilah Bustani Ulum lah. Itu 90-an. Iya, sampai 90. 90. Iya. Masih selalu di wirawiri ya, ke Ataqwa, ke Bustan. Belum punya nama waktu itu, ngajar masih di Ataqwa. Lalu kata dari jujur masuk ke Ataqwa, ya semampunya seadanya, tidak usah ke Ataqwa. Kalau mau bangun sendiri ya bangun sendiri. Tempat masih di rumah. Belum ada musola berarti. Belum. Masih di musola. Apa ya di rumah. Itu sempat pada waktu itu berangkat lagi ke Petir. 2 bulan. Ke Petir, ikut jamu Jawame, dan pulang dari Petir dipanggil lagi oleh udah jangan berangkat lagi. Akhirnya tidak berangkat karena saya mendirikan sendiri, pulang ke Bumiayu. Kebetulan istri saya tuh hamil, tidak ada yang ngasuh kalau nanti lahiran. Ada santri dari Manaratul Huda Bambayang nggak betah, lalu dibawa di sini. Satu anak. Itu santri pertama itu berarti. Satu anak dan lelaki yang ikut itu kalau tidak salah 6 orang. Lelakinya 6 orang. Tempat masih di rumah. Masih di rumah sini berarti. Iya, masih di rumah. Setelah 2 tahun pesantren di rumah, 2 tahunnya itu alhamdulillah bisa beli tanah bersama orang tua di Asma Tua yang sekarang bisa pakai uang tersebut. Sebelum cerita ke Bustanul Ulum, ini Abah tadi menyangkut tentang pengalaman mesantren. Nah itu ada kesan-kesan yang menarik, yang bisa memotivasi perihnya itu dulu itu katanya. Dulu saya kemarin ke Kiai Fatah, kemudian ke Kiai Rusdi juga itu katanya jalan kaki itu benar nggak itu Pak kalau berangkat? Saya pertama kali berangkat ke pondok pesantren Bambayang Nusan Arif itu jalan kaki dari Buaran sampai ke Bambayang, jalan kaki. Nah dari situlah saya nanya-nanya biaya dan lain-lain. Baru 1 tahun Bapak meninggal. Setelah Bapak meninggal, bingung pasti ya. Yang biasa ngobrol dengan orang tua setelah nggak ada apa-apa. Kebetulan adik saya Wahab berangkat ke Mangunnya. Di situ saya mulai berjuang untuk diri sendiri dan juga supaya kiriman dari orang tua bisa kami. Sempat pindah ke Ciarang juga itu dikarenakan karena masalah. Karena kalau pulang dianggapnya minta kiriman. Akhirnya berangkat ke Ciarang, untuk tanah. Dari situ teman-teman dari pondok kan rata-rata punya kebetulan saya juga butuh makan, ikut ke kebun, tapi karena belum kenal dengan gunungan, kadang ikut ke kebun nggak dikasih makan, ambil kayu nggak dikasih makan, pindah ke karena kesan yang paling menyakitkan itu waktu di Bandung. Di Bandung apa ya, Umi ngasih surat
anak dalam kandungan menunggu kedatangan ayah. Udah mau lahiran gitu berarti. Itu belum, dan belum. Itu belum. Karena tidak punya uang kebetulan hataman. Bukannya disuruh pulang oleh dia, malah harus pindah. Dari Cililin harus pindah ke Saguling tanpa membawa uang. Saya jual baju kalau tidak salah untuk beli kitab Jamsawi. Setengah bulan, dari hari ke hari, tiap hari cari daun-daunan untuk makan. Sempat apa itu, jual dalail, jual baju untuk makan. Setelah selesai hatam, dari Cililin, dari Saguling ke Cililin jalan kaki. Dari Cililin sampai ke Bandung Kota jalan kaki. Itu jaraknya jauh berarti. Mungkin dari sini Tegal. Masya Allah dari sini. Lalu setelah di Bandung Kota, cari teman-teman orang Bumiayu yang jualan jamu. Tapi ternyata semuanya nggak ada yang punya uang. Masya Allah. Akhirnya saya cari botol kosong, dikasih air dari kolam untuk naik bis dari Bandung sampai Pejagan. Airnya air kolam berarti. Air kolam untuk minum dipegang terus sampai akhirnya disangka pemabuk. Rambut gondrong, pegangnya botol, disangkanya pemabuk. Turun di Pejagan, ingin ke rumah Umi, jalan kaki dari Pejagan jam 1 sampai ke sini ya kira-kira jam 3-an. Sempat tidur di Makom Sutamaja. Itu ya, Masya Allah. Pengalaman. Oke, selanjutnya dari nama Bustanul Ulum ini sendiri itu apa ada filosofi kenapa dinamakan Bustanul Ulum itu, Bah? Satu, setelah nikah itu di pesantren yang sangat pahit. Itu tempat santri masih di rumah, saya namai Bustan. Dikarenakan mondok paling terakhir itu di Darul Ulum. Lalu saya pertemukan antara Bustanul Ulum. Di samping itu di Bambayang, pondok yang sangat merasakan betah siang dan malam, tahun demi tahun nggak pernah tidak betah sampai akhir, itu di Bustan Arifin. Maka saya kawinkan pondok mulai betah pertama dengan yang terakhir. Kita gabung Bustanul Darul Ulum Petir. Bustannya itu diambil dari Bambayang, di samping tempatnya di rumah. Maka semoga ya ini rumah menjadi tempat ilmu. Itu dari banyak. Kemudian ini di Karangmalang itu kan Abah pernah mondok di Abah Yai Zumhur. Nah, itu kemudian ada juga kemarin setelah saya ke sana itu membahas tentang Syekh Jazuli. Itu Abah pernah bertemu apa berarti nggak pernah ngalamin gitu? Sama sekali nggak pernah. Cuman pada waktu saya disuruh pulang oleh Kejur kemudian, katanya mbahnya itu mimpi didatangi Kiai Jazuli. Berkali-kali datang, katanya itu anak kalau bisa jangan sampai pergi dari Karangmalang. Saya tidak percaya dengan hal itu karena nggak mungkin lah Kiai Jazuli ada orang suci masa ngimpiin saya. Akhirnya saya pulang ke Bumiayu. Setelah pulang di Bumiayu 29 hari saya udah ngadakan kilatan tafsir Jalalain, ya Solihin Kifayah di Bumiayu. Kiai Jumhur itu datang dengan calon mertua beserta Bapak yang harus melanjutkan di Karangmalang waktu itu. Jadi nggak pernah itu, cuman berkali-kali katanya mbahnya itu mimpi harus itu orang atau salim itu ribet emas Harus emas itu kalau bisa usahakan ditahan di Karangmalang.
Tapi saya nggak percaya waktu itu sama sekali. Tapi ternyata sampai Abah Jumhur jemput istilahnya, iya. Pak. Iya. Dan Bapak Eno seluruh kiai yang pernah saya alami, Kanjeng, Bapak Eno, Kiai Dul Salam itu setuju kalau memang Kiai Jumhur yang mengambil. Mungkin Kiai Jumhur cerita apa soal keadaan. Saya ikuti. Yang terakhir, Abah, pertanyaan terakhir itu apa sih kunci sukses dari pesantren itu, Bah? Sabar, menerima. Ya, kalau dengan sabar terima, apalagi kalau ada masalah, ngalah, insya Allah akan. Kalau ada masalah harus ngalah gitu. Iya, harus ngalah. Itu berani, saya tetap ngalah, insya Allah. Itu kunci. Insya Allah. Nah, untuk nasihat daripada teman-teman pemuda-pemudi yang ada di rumah yang sedang nonton tentang sejarah pesantren, itu ada nasihat nggak, Bah, tentang zaman sekarang itu harus bagaimana anak-anak muda saat ini? Dulu saya pernah datang di satu kiai di samping kiai sepuh Bajina. Tolong Mas, usahakan untuk anak-anak yang akan datang, bimbinglah make Sapinah dan Sulamutofek. Insya Allah kanu min ahli jannah. Itu kata Mbak Cina, bapaknya itu ya pengasuh pendiri Kang Odi. Saya pernah perjuangkan Sapinah dan Sulam. Sebab nanti di akhir yang akan datang aliran-aliran itu banyak sekali. Insya Allah Sapinah dan Sulam akan menyelamatkan pemuda. Kalau ingat itu insya Allah ahli jannah. Yang terakhir, ingin berbagi pengalaman Abah di Nahdlatul Ulama itu dulu katanya sempat aktif juga, Bah. Biar teman-teman semangat, sekarang ini kan banyak aliran yang benar-benar memang sedang menghantam Nahdlatul Ulama agar pemuda sekarang itu kuat, kemudian mau berjuang untuk NU gimana? Pokok pertama dari pemuda NU pesantren. Di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dari para ulama yang selalu memperjuangkan NU. Apalagi pada waktu tahun 70-an. Saya tahu tahun 70-an sampai 87 ya, hidup dengan orang-orang NU. Sangat disisihkan oleh orang-orang NU. Bahkan orang NU dipakai rebutan oleh seluruh partai, sampai dari NU keluar dari beberapa partai. Ya, hanya berdirilah partai NU menjadi P3, menjadi PKB dan lain-lain. Tapi kan tetap NU ada di dada, NU ada di mana-mana. Namanya organisasi besar harus dipertahankan. Bahkan saya dulu pernah mengikuti kegiatan dari NU, pemuda NU ke Muhammadiyah. Misi daripada Muhammadiyah, dari satu orang Muhammadiyah, kalau bisa harus berjuang seluar atau di luar Muhammadiyah harus jadi Muhammadiyah. Walaupun mereka sambil nganggur, sambil maju, sambil kerja, orang luar bukan Muhammadiyah disuruh kerja, kira jadi Muhammadiyah. Itu boleh katakan perjuangan dari orang-orang Muhammadiyah. Itu. Maka kalau jadi orang pemuda NU itu lemah, terutama di hal ekonomi, maka orang NU akan gampang dihancurkan oleh di luar NU.
Maka saya dulu pernah dititipi oleh mbah saya, Mbah Haji Muhammad dari Kaliherang. Itu pernah di pesantren di Mekah waktu bersama Hasim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan. Si mbah pernah ngomong, jadilah orang kaya dulu. Satu, kaya hati. Dua, kaya harta. Kaya hati artinya apa? Walaupun tidak makan rasa kenyang, walaupun tidak merokok, walaupun tidak ngopi, dia rasanya sudah pernah menikmati itu. Jangan sampai nggak punya uang, gayanya gaya orang kaya. Walaupun nggak punya apa-apa, aduh, lemah, jangan lemah. Itu pesan dari orang tua saya. Bila perlu, jangan membuat rumah kosong. Itu pesan ke ibu saya, namanya Sauna. Nah, nanti anak kamu semuanya dan cucu-cucuku jangan sampai menjadi orang yang rumahnya kosong. Artinya perantauan. Walaupun rumah itu isinya TV-nya, joget penuh, tapi orangnya nggak ada, tetap seperti rumah kosong. Maka kalau sudah pesantren, jangan sampai meninggalkan rumah jadi kosong. Itulah pesan dari teman dari bahas itu. Jadi terima kasih sahabat pesantren, kiranya itu bincang-bincang dengan beliau Abah Kiai Haji Salim Asmu'i. Yang terakhir Abah, kita minta doa dari Abah. Mudah-mudahan anak-anak muda sekarang bisa menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu wa ala alihi Allahumma sholatan wa taqdirana bi hajat wa taqdiruna wa tarqana dan mamat Allahumma ja'alna wa awadana wa talamidatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa'iyahum min ahlil rasyad. Allahumma aslih lana umurana fi dinina wa dunyana ma'asalamati wa rohati fi qulubina. Allahumma inni as'aluka husna khotimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana 'ala al-iman wal qur'an. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wa qina hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga silaturahmi ini dapat membawakan manfaat kepada kita semua sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan tentunya bermanfaat untuk agama, bangsa dan negeri. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.